Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriudin Nofriansyah, NPMG 1D 020004. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah di STE berjumlah 5 soal. Soal pertama itu disuruh menentukan arus fasa pada fasa arus IA, IB, dan IC, serta arus netral atau IN untuk jaringan tiga fasa beban tidak setimbang. Jika diasumsikan tegangan pada fasa AN atau fasa A ke netral sebesar 100 sudut 0 derajat volt, kemudian tegangan pada fasa BN 100 sudut min 120 derajat volt, dan tegangan pada fasa CN sebesar 100 sudut 120 derajat volt. Untuk rangkaiannya itu dapat dilihat seperti gambar ini. Dengan beban atau loadnya pada fasa A itu 1 ohm dan induktor 3 ohm. Kemudian pada fasa B itu resistor 1 ohm dan induktor 3 ohm. Dan fasa C dan resistor 0,8 ohm dan induktor 2,4 ohm. Kemudian untuk mencari arus itu menggunakan rumus tegangan dibagi impedansi atau V per Z. Karena disuruh mencari arus pada masing-masing fasa, pertama kita cari arus pada fasa A, itu VAN atau tegangan fasa A ke netral dibagi impedansi pada rangkaian fasa A. Itu 100 sudut 0 derajat volt dibagi 1 plus J3, atau dikonversikan ke polar menjadi 3,162 sudut 71,56 ohm, menghasilkan 31,62 sudut min 71,56 derajat ampere. Kemudian arus pada fasa B menggunakan rumus yang sama, tegangan pada fasa B ke netral dibagi impedansi pada fasa B. Untuk impedansi pada fasa B itu sebesar 1 ditambah J 3 ohm, atau dikonversikan menjadi polar itu 3,162 sudut 71,56 ohm. Itu dihasilkan arus sebesar 31,62 sudut min 191,56 derajat ampere. Kemudian pada arus pada fasa C dan rumus yang sama juga dengan impedansi sebesar 0,8 ditambah J 2,4 ohm, atau dikonversikan menjadi polar itu 2,56 sudut 71,56 derajat ohm. Dihasilkan arus pada fasa C sebesar 39,68 sudut 48,44 derajat ampere. Kemudian arus pada fasa netral itu merupakan minus dari jumlah seluruh fasa yang ada, itu fasa A, B, dan C. Arus pada fasa A, B, dan C dijumlahkan itu menghasilkan 0,65 min J 6,02 ampere, atau dijadikan ke polar itu sebesar 6,054 sudut 83,83 derajat ampere. Selanjutnya itu soal nomor 2. Soal nomor 2 itu disuruh mencari daya semu yang dikonsumsi oleh beban pada soal yang pertama. Karena pada soal yang pertama itu hanya disuruh mencari arus, kemudian soal kedua itu disuruh mencari daya semu atau S, simbolkan dengan S. Untuk daya semu sendiri itu rumusnya tegangan dikali arus. Dapat dilihat tegangan pada fasa AN itu sebesar 100 sudut 0 derajat dikali arus pada fasa A itu sebesar 31,62 sudut 70 min 71,56 derajat. Dihasilkan daya semu sebesar 3,162 sudut 71,56 derajat volt ampere. Untuk daya semu pada fasa B itu sama seperti fasa A rumusnya. Dihasilkan daya semu sebesar 3,162 sudut 71,56 volt ampere. Sedangkan pada daya semu pada fasa C
Dengan rumus yang sama itu dihasilkan sebesar 3.968 sudut 168,44 volt ampere. Sehingga daya semu total yang dikonsumsi oleh beban pada rangkaian tiga fasa itu merupakan jumlah daya semu pada fasa A, B, dan C. Itu sebesar 10.275,97 sudut 71,56 derajat volt ampere. Kemudian untuk nomor 3 itu merupakan motor motor induksi sebesar 60 horsepower, 3 fasa 440 volt beroperasi pada 0,75 power factor lagging atau tertinggal. Kemudian disuruh mencari daya aktif, reaktif, dan daya nyata pada tiap fasa. Kemudian suruh mencari nilai R dan JX atau resistor dan beban induktornya. Eh, Langsung dijawab. Untuk daya aktif itu menggunakan rumus horsepower dikali 1 watt per horsepower. Untuk 1 horsepower itu bernilai 746 watt per horsepower. Sehingga untuk mencari daya aktif itu 60 horsepower dikali 746 watt per horsepower. Dihasilkan 44.760 watt. Kemudian cost fluxnya itu sebesar 0,75 lagging atau tertinggal, sehingga besar sudutnya itu merupakan arcus cos 0,75 atau sebesar 41,40 derajat. Daya semu atau S itu merupakan perbandingan antara daya aktif per cost fluxnya atau power faktornya itu daya aktif sebesar 44.760 dibagi 0,75 dihasilkan daya semu sebesar 59.680 volt ampere. Kemudian daya reaktif merupakan daya semu dikali sin flux atau eh, besar sudut dari power factor atau faktor daya. Untuk daya semuanya sendiri itu sebesar 59.680 dikali sin 41,40 derajat. Sehingga dihasilkan daya reaktif sebesar 39.388,8 volt ampere reaktif. Kemudian untuk mencari arus, kita menggunakan rumus daya semu. Daya semu merupakan perkalian antara tegangan dikali arus, sehingga arusnya merupakan perbandingan antara S atau daya semu dan V, tegangan. Karena diketahui tegangan tadi sebesar 440 volt, sehingga arusnya merupakan daya semu dibagi tegangan dihasilkan 135,6 ampere. Kalau arus sudah ditemukan, maka kita dapat mencari R-nya, resistor, dan juga X untuk beban reaktifnya, yang merupakan induktor. Untuk resistornya itu kita menggunakan rumus daya aktif dibagi arus kuadrat, dihasilkan 2,4 ohm, dan beban reaktifnya atau X-nya itu menggunakan rumus daya reaktif dibagi I kuadrat, dihasilkan 2,1 ohm. Nah, kemudian disuruh juga mencari daya aktif daya aktif semu dan reaktif pada tiap fasa karena nomor 3 ini merupakan tiga fasa yang beban setimbang sehingga untuk tiap fasanya itu cukup dibagi 3 sehingga daya aktif tiap fasa itu sebesar 44.760 watt dibagi 3 itu dihasilkan sebesar 14.920 watt untuk tiap fasa. Sedangkan daya semunya itu sebesar 59.680 volt ampere dibagi 3 dihasilkan 19.893,3 volt ampere untuk daya semu tiap fasa. Untuk daya reaktif sebesar 39.388.000
88,8 volt ampere reaktif dibagi 3 dihasilkan sebesar 13.129,6 volt ampere reaktif untuk daya reaktif tiap fasa. Selanjutnya untuk nomor 4 itu kita disuruh mengulangi nomor 3, tetapi dengan efisiensi motor sebesar 85%. Seperti yang diketahui, rumus efisiensi merupakan V out per P in. V out ini merupakan daya aktif yang dikeluarkan dari motor induksi tadi. Sedangkan yang P in ini merupakan daya aktif yang dikonsumsi oleh motor. Karena efisiensinya sebesar 0,85, maka kita perlu mencari daya P-in-nya atau daya aktif yang dikonsumsi oleh motor itu menggunakan rumus P-in sama dengan P-out per efisiensi. Dihasilkan daya aktif yang dikonsumsi itu sebesar 52.658,8 watt. Kemudian untuk daya semuanya, kita menggunakan rumus yang sebelumnya, itu daya aktif dibagi power factor atau faktor daya, itu dihasilkan sebesar 70.212 volt ampere, sedangkan daya reaktifnya itu masih tetap sama, daya semu dikali sin theta, sin flux maksud saya, itu dihasilkan sebesar 46.432 volt ampere reaktif. Untuk mencari arus juga tetap sama, itu dihasilkan 159,57 ampere. Untuk mencari beban resistor, beban murni dan beban reaktifnya atau X-nya, itu menggunakan rumus yang sama juga. Untuk beban resistifnya itu daya aktif dibagi arus kuadrat, dihasilkan sebesar 2 ohm. Sedangkan daya reaktifnya atau untuk induktornya itu daya reaktif dibagi I kuadrat, dihasilkan 1,82 ohm. Daya aktif semu dan reaktif untuk tiap fasanya itu sama karena bebannya setimbang, itu tetap dibagi 3, dihasilkan daya aktifnya sebesar 17.552,93 watt, daya semuanya 23.404 volt ampere, dan daya reaktifnya sebesar 15.477,3 volt ampere reaktif. Untuk nomor 5 kita disuruh mengulangi soal nomor 4 yang dengan efisiensi 80 efisiensi motor 85%. Sedangkan nomor 5 itu jika power factor atau faktor dayanya itu tertinggal sebesar 0,7. Di sini daya aktifnya kita gunakan daya aktif nomor 4, daya aktif yang dikonsumsi oleh motor dikarenakan efisiensi motornya sudah ditentukan 85%, itu sebesar 52.658,8 watt. Untuk cos fluxnya itu 0,7, tertinggal 0,7, sehingga untuk fluxnya itu arcus cos 0,7 itu sebesar 45,57 derajat. Daya semuanya masih sama, daya aktif dibagi faktor daya itu sebesar 75.226,8 volt ampere. Daya reaktifnya itu daya semu dikali sin flux itu sebesar 53.719,9 volt ampere reaktif. Untuk mencari arusnya tetap sama, daya semu dibagi tegangannya itu dihasilkan 170,9 ampere. Untuk beban resistifnya itu daya aktif dibagi arus kuadrat dihasilkan 1,8 ohm. Untuk beban reaktifnya itu daya reaktif dibagi arus kuadrat dihasilkan 1,84 ohm. Untuk daya aktif semu dan reaktif untuk tiap fasa itu tetap sama dibagi 3. Untuk daya aktifnya itu sebesar 17.552,93 watt. Untuk daya semuanya 25.075,6 volt ampere, dan daya reaktifnya 17.906,63 volt ampere reaktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.